Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini saya Kirana akan menemani kalian semua di acara DJ Talk. Dan di depan saya sudah ada dua narasumber kece yang bakal kita ubek-ubek informasi dari mereka. Silakan Kak, diperkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Aditya Putra. Biasa dipanggil Kak Adit. Saya berada di Biro Kemahasiswaan dan bertanggung jawab mengenai beasiswa yang ada di IB Dharma Jaya. Hai, saya Lydia Intan Permatasari. Saya penerima beasiswa bidik misi jurusan akuntansi. Oke, di depan saya sudah ada Kak Adit dan ada Kak Intan. Hari ini kita akan kupas tuntas semua tentang beasiswa IIB Dharma Jaya. Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di DJ Talk. Oke, kita balik lagi di DJ Talk dan kita bakal bahas beasiswa yang ada di Dharma Jaya nih. Kak, ngomong-ngomong kan Dharma Jaya ini katanya nih, dari data yang ada, jadi universitas swasta terbaik di Lampung nih Kak. Pasti banyak banget kan siswa-siswa yang pengen kuliah di Dharma Jaya. Tapi mungkin ada beberapa yang berkendala sama biaya. Kira-kira di Dharma Jaya ada nggak sih Kak beasiswa buat mereka? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. IB Dharma Jaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang terbaik juga di Provinsi Bandar Lampung. Dan IB Dharma Jaya sendiri punya banyak beasiswa nih untuk adik-adik yang saat ini ingin melanjutkan kuliahnya gitu di bangku perkuliahan. Kalau misalkan dia memang memiliki keterbatasan secara ekonomi, tapi dia punya prestasi. Beasiswanya ada banyak di Dharma Jaya. Yang pertama, itu ada beasiswa dari pemerintah, itu namanya adalah beasiswa, dulu namanya bidik misi. Sekarang diganti nama dengan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, ada beasiswa dari yayasan, dari Dharma Jaya sendiri. Yang pertama itu ada beasiswa Hafiz Quran. Jadi untuk para penghafal Quran itu bisa nih mendaftarkan beasiswa ini. Kemudian yang kedua ada beasiswa prestasi. Jadi buat adik-adik yang di sekolah ternyata punya prestasi baik akademik ataupun non akademik, itu boleh daftar di beasiswa ini. Terus yang ketiga kita ada beasiswa yatim atau piatu. Jadi kalau misalkan memang dalam kondisi di keluarganya yatim atau piatu, boleh nih mendaftarkan beasiswa ini. Dan yang terakhir ada beasiswa tidak mampu, yang diperuntukkan untuk yang memang tidak mampu dalam sudut pandang ekonomi. Gitu. Waduh, banyak banget beasiswanya. Jadi kesempatan buat kuliah di Dharma Jaya itu benar-benar besar ya Kak? Banget. Karena beasiswanya ada begitu banyak. Nah, tapi kan pasti pada penasaran nih Kak. Apa sih syarat-syaratnya buat daftar di beasiswa Dharma Jaya gitu? Kan pasti ada yang udah siap-siap prepare nih mau daftar Dharma Jaya, tapi benar-benar gak ada gambaran sama syarat-syarat di Dharma Jaya untuk daftar beasiswa itu gimana? Oke, kalau kita bertanya mengenai persyaratannya apa aja, pertama tahap yang harus adik-adik lakukan adalah cek dulu di Instagram beasiswa IB Dharma Jaya. Itu di situ lengkap, ada informasi terkait beasiswanya apa aja dan persyaratannya apa, gitu. Nanti cek aja yang gambarnya seperti ini nih. Nah, ini pamfletnya, nanti bisa dilihat di Instagram. Dicek yang periode terbaru ya. Nanti ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu kita bagi menjadi dua kategori persyaratannya. Ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kita bahas persyaratan umum dulu. Kalau kita bicara persyaratan umum, artinya seluruh buat pendaftar beasiswa wajib mengumpulkan atau melampirkan persyaratan umum tadi. Yang pertama itu ada fotokopi KTP, ya, kartu pelajar, terus KTP orang tua, baik ayah maupun ibu, gitu. Kalau misalkan tadi ibunya mohon maaf sudah tidak ada, pakai ayahnya saja, gitu ya. Atau misalkan ternyata ayah dan ibunya tidak ada, bagaimana? Boleh pakai wali, kakaknya, gitu, itu boleh. Kemudian yang kedua itu ada foto pas foto berlatar belakang warna merah. Kemudian yang ketiga ada scan ijazah atau SKHU. Nah, bagi yang lulusan tahun 2021 ini untuk ijazah dan SKHU yang belum keluar itu bisa digantikan dengan SKL atau surat keterangan lulus, ya. Itu boleh. Kemudian yang keempat itu ada scan raport semester 1 sampai semester 5 untuk yang khusus untuk lulusan tahun 2021. Bagi lulusan di atasnya itu semester 1 sampai semester 6. Ya, itu fotokopi rapor. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada sertifikat.
ya, kalau misalkan tadi punya prestasi di bidang akademik ataupun non akademik itu boleh dilampirkan. Nah, prestasi akademik itu misalkan ranking kelas. Nah, itu minta di sekolahnya. Biasanya di rapor juga ada. Kalaupun tidak ada, minta surat keterangan ke pihak sekolahnya gitu. Kemudian ada scan kartu keluarga gitu. Jadi kartu keluarga itu bisa nanti dilampirkan, minta ke orang tuanya gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada slip gaji gitu, nanti minta slip gaji ke orang tuanya. Nah, ini banyak pertanyaan nih mengenai slip gaji. Kak, mohon maaf, ayah saya tidak bekerja atau ayah saya buruh harian lepas, nggak punya slip gaji, gimana? Silakan teman-teman nanti bisa langsung datang ke kelurahan setempat, itu nanti minta yang namanya surat keterangan penghasilan. Surat keterangan penghasilan. Oke. Nah, terus untuk penghasilannya berapa, Kak? Karena kan tidak tetap, ambil aja rata-ratanya. Misalkan di bulan pertama itu penghasilan 500.000, bulan kedua itu 700.000, bulan ketiga ternyata 1 juta. Ambil aja tengah-tengahnya, gitu. Ya, itu untuk slip gaji. Kemudian yang ke-8 itu ada rekening listrik 3 bulan terakhir. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi nih, Kak, di rumah saya ini listriknya masih menumpang, itu gimana ya? Itu bisa nanti dibuatkan surat keterangan tentang listrik tersebut, gitu, bahwasannya menumpang. Nanti dibuat surat pernyataan pakai materai boleh, ataupun kalau misalkan pakai token listrik, nah, itu kan nggak ada slipnya tuh, tapi ada struknya untuk pembeliannya. Nah, itu boleh pakai itu. Ya. Tapi yang terakhir aja berarti ya, Kak? Betul. Oke. Kemudian ada scan pajak bumi bangunan (PBB). Nah, PBB nanti minta ke orang tuanya. Nah, kalau misalkan tadi, Kak, saya kan masih ngontrak gitu. Nah, PBB-nya kan bukan punya saya, gimana? Nanti boleh tuh minta surat keterangan ke pihak RT setempat ataupun kelurahan, digantikan dengan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili. Iya, yang menunjukkan bahwasannya adik-adik sekalian itu tinggal di mana dan diketahui oleh pejabat setempat, gitu ya. Dan yang terakhir itu ada foto rumah, tampak depan, samping, belakang, dan dalam, gitu. Jadi ada 4 sudut pandang yang harus nanti dilampirkan. Itu beberapa poin persyaratan umum. Nah, ada lagi nih persyaratan khusus. Nah, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwasannya beasiswa di Dharma Jaya banyak loh. Ada beasiswa tadi dari pemerintah, ada KIP, ada beasiswa dari yayasan, itu ada tadi prestasi, yatim piatu, tidak mampu. Nah, ini persyaratan khususnya disesuaikan dengan beasiswanya masing-masing. Yang pertama, misalkan KIP dari pemerintah. KIP dari pemerintah itu mewajibkan adanya surat keterangan tidak mampu, atau boleh digantikan dengan kartu Indonesia Pintar, gitu. Boleh juga kartu keluarga sejahtera, atau yang terakhir ada kartu PKH, program PKH itu program keluarga harapan, gitu. Itu untuk proses pendaftaran yang di beasiswa KIP. Nah, kalau untuk yang mendaftar di beasiswa prestasi, dibuktikan dengan sertifikat-sertifikatnya. Misalkan berprestasi di tingkat non akademik, yang bersangkutan aktif di olahraga, boleh tuh dilampirkan sertifikat pendukungnya, juara lomba futsal misalkan, taekwondo, pramuka, yang juara-juara tingkat nasional, itu boleh tuh dilampirkan. Itu untuk persyaratan khusus untuk pendaftaran beasiswa prestasi. Kemudian untuk kalau misalkan dia yatim piatu, itu ada surat keterangan tentang yatim atau piatunya yang dikeluarkan dari kelurahan, bahwasannya memang yang bersangkutan sudah dinyatakan yatim atau piatu. Kemudian ada beasiswa Hafiz Quran. Nah, beasiswa Hafiz Quran itu nanti ada tes khusus. Tes khususnya adalah dia menghafal Quran. Minimal 5 juz. Minimal 5 juz. Jadi nanti boleh untuk yang menghafal gitu, sekarang dikuatkan lagi menghafalnya, bisa ditambah lagi kalau bisa 30 juz, wah syukur banget tuh, gitu kan. Jadi itu kalau udah 30 juz, wah sudah dinyatakan pasti bakal lolos, pasti dapat. Yang terakhir adalah beasiswa tidak mampu. Pastinya itu memang dinyatakan tidak mampu dalam sudut pandang ekonomi, gitu. Nah, seluruh berkas tersebut nanti bisa didaftarkan secara online melalui link bit.ly beasiswa Dharma Jaya, gitu. Nah, beasiswa ini kita buka nih
sampai tanggal 2 Juli. Sampai tanggal 2 Juli, jadi masih ada sebulanan lah ya Kak? Nah, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan buat mempersiapkan diri buat daftar beasiswa Dharma Jaya. Betul. Terus syarat-syaratnya ternyata juga gampang banget ya Kak, nggak ribet gitu. Iya. Terus prestasinya juga boleh non-akademik, boleh akademik. Iya benar. Keren banget, Dharma Jaya ini memberikan kesempatan luas buat siapapun belajar. Kece banget. Nah, terus itu dulu kali ya Kak, mungkin kalau ada yang mau kepo nanya-nanya tentang beasiswa Dharma Jaya, keponya kemana Kak? Oke, buat yang misalkan masih Kak, saya mau tanya lagi nih, tapi kan acara podcastnya sudah selesai, bisa aja cek di Instagram tadi Dharma Jaya, beasiswa IB Dharma Jaya, beasiswa gitu. IB Dharma Jaya. Iya, nanti boleh di DM di situ atau nanti boleh kontak person secara langsung. Gitu, nanti ada admin yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan dari adik-adik sekalian. Oke, nanti kita pasang di sini ya Kak, biar Boleh. gampang Gitu. nyari Di bawah ini gitu ya. Gitu. Boleh. Nah, buat teman-teman generasi milenial atau generasi Z yang pengen banget kuliah di Dharma Jaya, bisa langsung kepoin IG-nya Dharma Jaya buat lihat persyaratannya. Siapa tahu bisa kuliah di Dharma Jaya, ketemu Kak Adit, ketemu Kak Intan. Temu saya nggak ya Kak? Insya Allah. Saya misterius soalnya ya. Iya. Oke, kalau gitu mumpung Dharma Jaya masih buka pendaftaran dan masih banyak jalur beasiswa, teman-teman sekarang bisa langsung dipersiapkan, langsung ke kelurahan ya, cari berkas-berkasnya, tapi jangan lari, nanti terjatuh, nggak bisa bangkit lagi. Iya. Habis ini kita bakal ngobrol sama Kak Intan sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita masih di DJ Talk dan sekarang kita bakal ngobrol sama Kak Intan sebagai narasumber kedua, mahasiswa penerima beasiswa. Sebelumnya nih Kak Intan, aku punya kepo. Kak Intan dapat beasiswa apa sih dari Dharma Jaya? Di sini aku penerima beasiswa bidik misi Kak. Bidik misi. Oh, jadi zaman Kak Intan namanya masih bidik misi ya Kak ya? Iya betul. Belum apa KIP? Kalau sekarang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Nah, pengen tahu dong Kak, perjuangan Kakak supaya dapat beasiswa bidik misi di Dharma Jaya itu gimana? Dulu sempat cerita sedikit ya. Saya kan lulusan tahun 2018. Waktu itu saya memang ingin banget gitu kuliah. Cuman kalau melihat dari kondisi keluarga tuh kurang memungkinkan. Jadi saya coba cari beasiswa dan kebetulan di Dharma Jaya ada. Saya ikuti persyaratannya tuh Kak. Cuman di awal itu saya nggak ngomong dulu sama orang tua gitu, tanpa sepengetahuan mereka gitu. Saya coba daftar. Cuman waktu itu jadi belum sempat lolos gitu, belum sempat jebol beasiswanya. Karena tahun 2018 itu diterima hanya 25 orang Kak untuk menerima beasiswa bidik misi. 25 orang? Iya. 2018. Iya, terus akhirnya 2019 kan, karena masih ada kesempatan satu kali lagi, saya coba lagi. Tapi di situ saya bilang orang tua gitu, saya mau daftar beasiswa ini. Terus saya urus lagi berkasnya, persyaratannya saya siapin lagi. Terus saat wawancara juga saya bawa orang tua saya ke sini. Oh, jadi 2018 ceritanya mau surprisein orang tua lah ya. Iya, ceritanya. gitu. Ternyata belum rezeki, 2018 coba malah dapat. Iya. Tapi 2019 Kak. Oh, 2019 ya, 2019 dapat, malah dapat. Jadi 2019 setahun ya Kak ya? Iya benar. Kalau untuk beasiswa bidik misi itu berarti batasnya 2 kali coba atau gimana sih Kak? Kalau untuk pendaftaran beasiswa itu biasanya dia boleh tahun yang sebelumnya, misalkan sekarang 2021 gitu ya. Nah itu dia 2020 masih bisa gitu. Tapi kalau untuk yang KIP sekarang itu dia dari tahun 2019 bisa nih. Jadi dia lulusan tahun 2019, 2020 dan 2021 itu bisa daftar di beasiswa KIP. Gitu. Makanya dia bisa kesempatan lagi daftar lagi. Keren banget, rezeki banget buat Kak Intan ya dapat di Dharma Jaya ini. Terus waktu pengumuman kalau Kakak dapat tuh beasiswa bidik misi 2019, gimana reaksinya orang tua Kak? Ya jadi waktu itu ada telepon dari Kak Adit. Selamat Lydia gitu katanya, kamu berhasil mendapatkan beasiswa gitu. Nah di situ ibu juga lagi beberes rumah gitu. Terus aku bilang, beneran Kak ini gitu. Sampai nangis. Terus ibu tahu juga itu, jadi nangis juga gitu karena bisa bangga gitu.
anaknya bisa kuliah. Anaknya bisa kuliah. Jadi awalnya Kak Intan nih pengen ngasih surprise nih ke orang tua, malah dapat surprise dari Kak Adit ya. Jadi bisa dikatakan gini ya, karena kan Lydia atau Intan ini kan dulu pernah daftar di tahun 2018 itu. Nah, dengan memang ada keterbatasan kuota gitu. Di tahun 2018 itu hanya ada 25 ya. Iya Kak. Gitu. 2019? Iya. Nah, 2019 kurang lebih ada 40. Oh, jadi lebih banyak. Lebih banyak. Nah, karena untuk peminat dari beasiswa di Dharma Jaya ini, wah dari Sabang sampai Merauke itu ada. Benar Kak, benar. Iya, jadi dengan kuota yang tadi terbatas, ya menyebabkan itu kita harus sebagai tim seleksi juga memang menentukan anak-anak yang memang masuk tuh, wah susah banget tuh. Nah, tapi dengan adanya kesempatan di tahun berikutnya, nah Lydia ini atau Intan ini memanfaatkan peluang itu, dan alhamdulillah, wah bisa diberikan nih. Sekarang jadi mahasiswa angkatan berapa Kak? 2019 ya? 2019, 2020, 2021. Gimana Kak rasanya kuliah di Dharma Jaya akhirnya? Senang banget sih Kak. Gitu. Banyak banget manfaat yang didapetin ya. Ya selain bisa dapat materi kuliah, juga di sini saya belajar bisnis, usaha gitu. Banyak banget sih kegiatan yang ada di Dharma Jaya bermanfaat untuk mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa beasiswa sendiri ada manfaat khusus nggak Kak? Jadi kan mungkin teman-temannya ada yang, wah kayaknya kalau kuliah di Dharma Jaya udah dapat manfaat banyak, jadi mahasiswa beasiswa juga banyak nih. Apa Kak manfaatnya jadi mahasiswa beasiswa? Ya manfaat jadi mahasiswa penerima beasiswa pasti mendorong ya, motivasi. Saya penerima beasiswa, jadi saya harus berikan yang terbaik. Manfaatnya ya mungkin ke depan lebih semangat lah ya. nggak bisa lebih ini ya, lebih kayak lebih punya tanggung jawab. Iya Punya tanggung benar. jawab karena ada beasiswa Dharma Jaya, jadi ada tanggung jawab ke orang tua juga. Iya. Senang banget pasti ya Kak ya, akhirnya bisa kuliah. Iya Kak. Nah ini kalau gitu dari dua kakak kece ini, ada nggak sih Kak pesan-pesan buat teman-teman SMA atau MA ya, atau SMK nih yang lagi persiapan mau masuk kuliah, atau tahun depan saya mulai kuliah juga nih, lagi memprepare diri, ada pesan-pesan khusus nggak buat mereka Kak? Oke, kalau pesan-pesan untuk adik-adik nih yang nantinya coba untuk pengen nih kan udah dari kegiatan podcast hari ini, wah kayak persyaratannya mudah nih untuk dilengkapin. Gimana sih gitu? Buat adik-adik yang memang sudah mempersiapkan seluruh persyaratannya, bisa langsung join aja tadi di Instagramnya, dilihat lagi di beasiswa IIB Dharma Jaya. Nanti dicek di situ terkait pendaftaran beasiswanya dan ada linknya. Buka aja link pendaftarannya di bit.ly beasiswa Dharma Jaya. Nanti silakan dipilih beasiswanya apa. Nah, kalau pesan buat adik-adik sekalian, bisa dilihat nih dari Kak Intannya. Bahwasannya Kak Intan aja dari 2018 nyoba, gagal, tapi dia nggak patah semangat untuk terus mencoba. Nah, ini adalah kesempatan emas buat adik-adik sekalian khususnya untuk membanggakan orang tua pastinya ya. Benar banget. Siapa sih yang nggak mau pengen kuliah gratis ya, dibiayain oleh kampus. Ini gratis loh 100%, nggak ada yang dipotong sama sekali gitu, dipungut biaya sama sekali nggak ada. Ini benar-benar 100%. Kalian tinggal bisa mempertahankan nilai ya, minimal 3,00 nilai IP-nya gitu, bertahan setiap semesternya sampai wisuda pun itu ditanggung gitu. Wow. Cuman minta syaratnya satu aja, mempertahankan nilai IP minimal 3,00. Simple kan? Simple banget dan kuliah bisa. 100% lagi Kak. Betul gitu. Datang tinggal belajar. Nah kayak tadi kan udah nyoba di 2018 gagal, tapi 2019 mencoba lagi dan bisa. Artinya kesempatan ini adalah kesempatan emas buat seluruh ya anak-anak yang ada di Provinsi Lampung khususnya gitu, yang ingin melanjutkan perkuliahan di Dharma Jaya khususnya gitu. Boleh join, dilengkapin persyaratannya tadi, dicek di Instagram. Gitu. Kalau dari Kak Intan sendiri ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang sekarang lagi cerita struggling nih pengen kuliah juga? Ya mungkin pesannya buat teman-teman yang punya prestasi pengen kuliah itu jangan takut. Misalnya mereka juga ke Dharma Jaya, banyak banget beasiswa di Dharma Jaya khususnya. Coba aja pasti bisa kalau kita ada niat. Kalau kita ada niat, jadi
Kalau kita ada niat pasti ada jalan. Pastinya. Pasti ada jalan. Oke, nah ternyata udah di ujung acara kita Kak. Padahal lagi seru ngobrol-ngobrol, tapi berarti buat teman-teman yang masih mau ngepoin tentang Dharma Jaya, terutama beasiswa Dharma Jaya nih, bisa langsung menghubungi Kak Adit. Boleh. Bisa juga ke IG Dharma Jaya. Untuk Instagramnya kita ada Dharma Jaya The Best. Itu isinya kegiatan-kegiatan mahasiswa di Dharma Jaya Kak, kegiatan-kegiatan Dharma Jaya. Kemudian juga ada beasiswa IIB Dharma Jaya. Ini untuk informasi semua beasiswa Dharma Jaya. Terus kalian juga bisa, ini bisa WhatsApp ya Kak ya? Bisa WhatsApp, bisa telepon ke 0811 7972 244 atau ke 0822 825 20003. Banyak banget jalan menuju Roma istilahnya. Pastinya. Jalan menuju Roma. Oke, kalau begitu terima kasih buat Kak Adi, terima kasih buat Kak Intan, sukses terus ke depannya. Amin. Semoga kuliahnya dilancarkan. Amin. Dan juga semoga kakak kerjanya semakin dilancarkan. Mulus seperti jalan tol. Amin. Oh gitu, sampai ketemu lagi di DJ Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.